Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Syahrido Pangestu dengan NPM 2412011145. Lulusan pengampu saya yaitu Siti Nurhasana SHMH. Di sini saya akan membuat tugas video dengan materi UTS Hukum Perjanjian dan Asas-asasnya. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, didasari dengan hukum pasal 1313 KUH Perdata. Penjelasannya itu adalah perjanjian merupakan sumber utama perikatan dalam hukum perdata. Melalui perjanjian lahirlah hak dan kewajiban antara para pihak. Dan unsur-unsur penting dalam perjanjian itu adalah adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, adanya tujuan hukum, hak dan kewajiban, objek yang dapat ditentukan, serta yang terakhir yaitu didasarkan pada sebab yang halal. Selanjutnya adalah perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana pihak yang satu adalah kreditur berhak menuntut sesuatu dari pihak lain debitur, dan pihak lain ini berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan sumber-sumber perikatan itu adalah perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan, misalnya contoh kerja, jual beli atau sewa. Sedangkan sumber yang satu lagi adalah undang-undang. Undang-undang ini sudah timbul tanpa perjanjian, dengan contoh ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wan prestasinya yaitu adalah 1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan 2. Dan melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Yang ketiga, melaksanakan tetapi terlambat, dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itulah akibat-akibat hukum dari wan prestasi, yaitu debitur wajib mengganti kerugian yang termasuk ya biaya rugi dan bunga, dan kreditur dapat membatalkan perjanjian resolusi, dan kreditur juga dapat menuntut pemenuhan perjanjian melalui pengadilan. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum atau disebut dengan PMH didasari hukum dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berisi tentang tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu menimbulkan kerugian untuk menggantinya. Unsur-unsur PMH itu adalah 1. Adanya perbuatan melawan hukum, dan 2. Ada kerugian yang diderita orang lain. 3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dan yang terakhir adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku. Contohnya seperti merusak barang orang lain, menyebarkan fitnah, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, overmatch atau keadaan maksa dengan force majeure. Overmatch adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban karena adanya peristiwa yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari, dengan ciri-ciri terjadi di luar kendali debitur, tidak adanya unsur kesalahan atau kelalaian, serta mengakibatkan prestasi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan contoh di mana seperti bencana alam, gempa, banjir, gunung meletus, pandemi global, atau perang, atau kebijakan pemerintah yang melarang transaksi tertentu. Akibat hukumnya, debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi karena kegagalan bukan akibat kesalahannya. Dan selanjutnya itu asas-asas dalam perjanjian. Asas-asas itu ada 5. Yang pertama, 1. Asas kebebasan berkontrak. Jadi para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua yaitu adalah asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah sah sejak tercapainya kesepakatan tanpa perlu formalitas kecuali ditentukan oleh orang lain, oleh undang-undang. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, didasari dengan pasal 1338 KUH Perdata. Yang keempat adalah asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, kecuali diperjanjikan lain. Selanjutnya itu adalah materi perikatan. Didasari dengan pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sah perjanjian, yaitu adalah kesepakatan para pihak, yang isinya perjanjian ini harus dibuat dengan kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Jadi para pihak itu harus dewasa dan akal sehat atau tidak berada di bawah umur atau di bawah pengampuan. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan memiliki nilai hukum. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.